tiga hal poin yang menyangkut sikap pemuda. Yang pertama, pemuda harus menjadi artikulator dari semua kepentingan bangsa, termasuk kepentingan kaum muda itu sendiri. Yang kedua juga harus menjadi dinamisator, agar semua persoalan-persoalan kebangsaan ini, pemuda tentunya mendorong agar terjadi satu dinamisasi yang sehat, yang baik, dan memastikan bahwa tumbuh dan berkembangnya sebuah proses yang mengantar bangsa ini menuju ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Yang ketiga, pemuda juga harus menjadi fasilitator terhadap setiap kepentingan, menjadi mediasi dari berbagai macam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Tahun 2005, Bung Somad terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia untuk periode 2005-2010. Di bawah kepemimpinan Bung Somad inilah lahir terobosan-terobosan yang penting bagi organisasi, yaitu terbentuknya 3 badan otonomi, lembaga bantuan ekonomi yang dapat menjadi instrumen dalam menumbuh kembangkan ekonomi dan wirausaha pemuda. Lembaga bantuan hukum diharapkan dapat memberikan advokasi untuk masyarakat serta pendidikan dan pencerahan di bidang hukum demi terciptanya civil society. Laskar Proklamasi dibentuk dengan tujuan dapat menjadi alat dalam membantu menangani masalah-masalah sosial pemuda dan masyarakat umum, di antaranya penanggulangan bencana alam. Buat kita bencana alam dan segala macam musibah ini adalah ujian kita. Ujian bagi bangsa kita, bagi kaum muda untuk mengangkat harkat martabat sehingga menjadi bangsa yang lebih baik, yang tentunya memiliki nilai-nilai dalam membangun bangsanya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan. Terpilihnya Bung Somad sebagai Wakil Sekjen Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila tahun 2003 serta Wakil Sekjen DPP AMPI Bidang Ekonomi tahun 2005 merupakan gambaran dan sinkronisasi kegiatan bisnis dengan aktivitasnya di organisasi profesi kepemudaan. Sebetulnya ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan. Pertama itu peningkatan kualitas pengetahuan dan pendidikan para kaum muda, dan juga skill, keterampilan. Yang kedua itu adalah peningkatan nilai-nilai etika, nilai-nilai dasar keagamaan kita, nilai-nilai dasar ketauhidan kita, nilai-nilai dasar budaya. Kemudian yang ketiga itu adalah perlunya kita memperkuat jati diri kepemudaan dengan membangun fondasi kemandirian yang kokoh. Untuk membuktikan pentingnya sinergi kedua kegiatan tersebut, Bung Somad bergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kemudian menjadi Ketua Kompartemen HIPMI. Selanjutnya, pengurus BPD HIPMI Jaya tahun 2003 dan terpilih sebagai pengurus BPP HIPMI tahun 2005 di bawah kepimpinan Sandiaga Uno. Ditambah lagi dengan latar belakang lingkungan intelektual yang kuat, membawanya terpilih sebagai pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pemuda ini juga rajin berkunjung dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh dan sesepuh Islam serta ulama di Indonesia maupun di luar negara. Bahkan untuk menambah wawasan serta membangun dan memperkokoh jaringan atau networking, Bung Somad menyempatkan diri berkunjung ke berbagai negara dalam rangka menjalin persahabatan sebagai tokoh pemuda sekaligus menunjang kegiatan bisnisnya.
Suatu harapan besar di dunia kepemimpinan, di mana dengan memposisikan organisasi-organisasi kepemudaan seperti KNPI dan PPAPRI sebagai counterpart pemerintah yang solid, handal, open mind, kreatif, dan mampu menjawab tantangan permasalahan. Maka hal tersebut merupakan wadah dan perwujudan amal bakti seorang warga negara, serta dapat menjadikan kerja-kerja tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda tidak boleh hanya dibatasi hanya pada persoalan struktural organisasi saja. Tapi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan ini jauh lebih banyak yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dan pemuda harus proaktif, mengambil inisiatif, mengambil peran-peran dan fungsi mediasi untuk penyelesaian konflik lokal, konflik di daerah, konflik macam-macam. Sehingga apa yang kita lakukan semua ini, pemuda betul-betul bisa menjadi daya rekat, menjadi